Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui untuk kompetensi dasar IPA di kelas 7 semester 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Namun, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak. Bersama Bu Febri, kita akan belajar IPA di pagi hari ini. Semangat untuk kalian semua. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita ada benda mati dan ada benda hidup. Benda hidup disebut sebagai komponen biotik, sedangkan benda mati disebut komponen abiotik. Nah, langkah awal untuk mempelajari benda di sekitar kita yaitu melalui pengamatan atau dengan istilah observasi. Dalam penyelidikan IPA, kita melibatkan sejumlah proses yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan kita menggunakan panca indera. Salah satunya yaitu menggunakan mata. Yang kedua yaitu membuat inferensi. Setelah kita mengamati, kita bisa merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Yang ketiga yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan adalah memberikan informasi dari pengamatan, bisa berbentuk tulisan ataupun lisan. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan interaksinya atau hubungan timbal balik untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. B. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. 1. Pengukuran. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, mengukur panjang meja, atau mungkin mengukur saat kalian menjahitkan baju. Penjahit pastinya menggunakan alat ukur untuk mengukur baju kalian, panjang rok dan sebagainya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya ada besaran panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Sedangkan satuan adalah perbandingan dalam proses pengukuran suatu besaran dengan besaran lain. Atau dengan kata lain, satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Satuan dibedakan menjadi dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam, sehingga menghasilkan hasil pengukuran yang sama meskipun pengukuran dilakukan
oleh orang yang berbeda. Contoh satuan baku yaitu meter, sekon, kilogram, celcius, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya jengkal, hasta, langkah, dan lain-lain. Nah, untuk besaran kita mengenal ada dua macam. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 macam besaran pokok yang harus kalian ketahui. Yang pertama, panjang dengan satuan meter. 2. Massa, satuan kilogram. 3. Waktu, satuan sekon. 4. Suhu, satuan Kelvin. 5. Kuat arus listrik, satuan ampere. 6. Intensitas cahaya, satuan kandela. Dan 7. Jumlah zat dengan satuan mol. Untuk mengukur besaran panjang, kita bisa menggunakan beberapa alat ukur. Ada mistar atau penggaris, jangka sorong, ada mikrometer skrup, rollmeter, dan lain-lain. Nah, di sini adalah gambar dari jangka sorong. Jangka sorong mempunyai skala utama, yang ini angkanya, dan mempunyai skala nonius, skala kecil ini. Nah, benda yang akan kita ukur, kita masukkan pada bagian sini dengan cara menggeser rahangnya. Apabila didapatkan seperti ini, bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Kalian perhatikan. Untuk skala utama, di sini antara angka 2 dan 3, di sini berada pada guratan angka di depan 0 ini, guratan di depan 0 ini adalah 4 guratan. 1, 2, 3, 4. Berarti untuk skala utamanya 2,4. Ditambah dengan skala noniusnya. Pada skala kecil ini, kita lihat yang berhimpit tepat dengan garis di atasnya. Kebetulan yang berhimpit ini ada angka 7. Jadi untuk skala noniusnya di sini 7 ini dikalikan 0,01 sebagai batas ketelitian dari jangka sorong. Sehingga hasil pengukurannya 2,4 sebagai skala utama ditambah 0,07 sebagai skala nonius. Hasil pengukurannya yaitu 2,47 cm. Nah, alat ukur panjang yang lain yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup mempunyai batas ketelitian lebih teliti dibandingkan mistar dan jangka sorong. Pada mikrometer skrup ada skala di sini tertulis 0, 5, kalau ini diputar lagi ada angka 10, 15 dan sebagainya. Kemudian di bawah ini ada guratan-guratan. Guratan ini setengah dari skala di atasnya. Kemudian ini bagian yang diputar, ini adalah skala noniusnya. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer skrup ini? Anak-anak perhatikan, kita lihat dulu untuk skala utama ini. Di sini 0,5. Kemudian lebihnya di sini ada separuhnya dari 5. Yang 6-nya ketutup pada skala berikutnya.
Berarti di sini 5, ini adalah angka 5 ini, ditambah dengan setengahnya dari angka antara 5 dan 6 yang tidak terlihat, berarti 0,5, ditambah yang tepat segaris di sini berhimpit ini. Kalau di sini 25 skalanya, di sini 30, maka kita lihat dulu di sini 25, 26, 27, 28. Nah, berarti ditambahkan dengan 0,28 sehingga hasil pengukurannya yaitu 5,78. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di buku pendamping Intan. Di sana ada beberapa contoh cara membaca hasil pengukuran untuk jangka sorong dan mikrometer skrup. Kita lanjutkan anak-anak. Di awal kita sudah mempelajari besaran pokok yang jumlahnya ada 7. Sekarang selain besaran pokok, kita mengenal yaitu besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, kecepatan, percepatan, usaha, energi, daya, gaya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pelajaran SD, saat kalian mengukur volume benda, kalian pastinya sudah paham, yaitu dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, saat ini kita mau mempelajari apabila kita mengukur volume benda yang tidak beraturan, misalkan batu. Nah, bagaimana cara mengukur volume benda yang tidak beraturan? Kita bisa menggunakan gelas ukur. Gelas ukur adalah gelas yang mempunyai skala-skala seperti ini. Gelas ukur ini mula-mula kita isi air, misalkan seperti ini. Awalnya dengan volume air 50 ml. Kemudian benda yang tidak beraturan kita masukkan di sini. Kita lihat pertambahan tinggi volumenya. Setelah batu dimasukkan, ternyata tinggi airnya menjadi 75 ml. Bagaimana volume batu ini atau benda yang tidak berukuran ini? Berarti selisihnya, selisih volume akhir dikurangi volume awal. Berarti 75 ml dikurangi 50 ml. Ketemunya 25 ml. Nah, besaran yang lainnya dari besaran turunan yaitu konsentrasi larutan, yaitu perbandingan antara massa terlarut dengan volume pelarut. Dirumuskan, K sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Kalau kita lihat rumusnya ini, berarti kita bisa mengetahui satuannya, yaitu kilogram per meter kubik. Besaran turunan yang lain yaitu laju pertumbuhan, yaitu perbandingan antara pertambahan tinggi dengan selang waktu. Dirumuskan seperti ini. Dari rumus ini, pertambahan tinggi berarti satuannya cm. Selang waktunya kita bisa menghitung dengan hari, yaitu satuan dari laju pertumbuhan adalah cm per hari. Nah,
Dari penjelasan Bu Hebri tadi,